Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla pada waktu yang istimewa ini, yaitu hari Jumaat di antara asar dengan maghrib, yang pernah dikatakan sebagai timing yang sangat makbul bila berdoa. Kita isi pula dengan satu topik yang sangat mustahak, yaitu bahaya syirik. Hadirin dan hadirat, bila kita selalu katakan bahawa perkara yang paling penting dalam Islam adalah mentauhidkan Allah, maka sebaliknya kita juga boleh mengatakan perkara yang paling berbahaya dalam Islam adalah syirik. Kita umat Islam mesti sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya Maha Pemurah, tapi pada masa yang sama Allah juga Maha benci, murka, marahnya luar biasa. Kalau dia marah, kalau dia murka, luar biasa. Sebagaimana kasih sayangnya dan ampunannya luar biasa, maka siksaannya juga luar biasa. Itu sebabnya umat Islam diingatkan selalu, jangan terpedaya. Di antara ciri-ciri umat Islam yang terpedaya, di antara ciri-ciri umat Islam yang terpedaya atau dapat ditipu oleh syaitan, mereka senantiasa fikirkan apa fadilat dan kelebihan sesuatu. Bila berbuat baik, memang wujud tilawah Al-Quran, majlis ilmu, ihsan pada ibu bapa. Memang betul ganjarannya luar biasa yang Allah akan bagi. Tapi banyak dari kalangan umat Islam yang terlupa perkara sebaliknya, yaitu betapa bahayanya syirik.
betapa bahayanya bid'ah buat amalan yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh banyak dari kalangan umat Islam yang tertipu. Yang sebenarnya bagi umat Islam, muslimin muslimat, bagi orang-orang yang beriman, mukminin dan mukminat, selain mereka perlu fikirkan macam mana cara untuk menambah bekalan akhirat, mereka juga perlu fikir apakah amalan-amalan yang boleh menghancurkan dan memusnahkan amal saleh mereka. Banyak umat Islam yang tidak fikir perkara yang kedua ini. Itu sebabnya sebagaimana pentingnya tauhid dalam Islam, kita juga perlu tahu betapa murkanya Allah bagi orang yang melakukan syirik. Cukuplah itu sebagai mukaddimah supaya kita senantiasa berada di dalam harap dan takut. Jangan hanya mengharap ar-raja, tapi tidak takut al-khauf. Kedua-duanya mesti seimbang. Selain takut kepada Allah, kita juga mesti ada perasaan raja atau harap akan ampunan Allah, harap akan Allah terima amal saleh kita. Atau sebaliknya, jangan hanya mengharap, pada masa yang sama kita tidak takut beberapa sifat-sifat yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Itu maksudnya. Nah, kita masuk kepada topik iaitu syirik. Karena perkara ini Ustaz selalu sebut. Syirik adalah lawan dari tauhid. Kalau tauhid itu adalah sesuatu yang sangat dituntut, sebab semua rasul membawa ajaran tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua rasul tanpa kecuali menyuruh umatnya agar menyembah hanya kepada Allah. Jangan Allah disekutukan. Tapi syahadat syariat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu berbeda-beda cara beramal suatu umat dengan umat yang lain. Umat akhir zaman, mereka mesti ikut cara syariat amalan Nabi Muhammad. Itu sebabnya mereka mention nama Muhammad pada syahadat yang kedua. Tapi tidak demikian syahadat kedua bagi umat Nabi Nuh. Karena mereka ketika beribadat dan mentauhidkan Allah ikut cara yang telah diajar oleh Nabi Nuh, syahadat pertama mereka tetap asyhadu an la ilaha illallah. Tapi syahadat yang kedua bagi umat Nabi Nuh, mereka mesti mention nama Nabi Nuh wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Bagi umat Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah serupa. Sebab Tuhan yang disembah tetap Tuhan yang sama, Allah Azza wa Jalla. Tetapi cara mereka beribadat ikut apa yang diajar oleh Nabi Musa, mereka mesti mention nama Musa pada syahadat yang kedua. Wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Dosa syirik adalah dosa
yang paling besar sehingga Allah tidak bersedia memaafkannya. Andai kata orang tersebut mati dalam keadaan syirik. Kita dah sebut sehari dua yang lalu. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, Al-Hakim, bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah melihat hamba-hambanya. Di malam itu Allah hapus segala dosa-dosa hambanya yang berdosa, kecuali musyrik dan musyahid. Siapa musyrik? Yang tidak layak mendapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban? Orang yang menyekutukan Allah. Siapa musyahid? Orang yang apabila berbalah, berkelahi, pendendam, tidak suka memaafkan. Lihat betapa bahayanya syirik dan sifat pendendam. Tetapi terhadap dosa-dosa yang lain, selain syirik, minum arak, berjudi, dan, masih lagi ada kemungkinan diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Yang dipanggil dengan istilah akidah ala masyiatillah, terserah kepada Allah. Walaupun peminum arak, penjudi, penzina, ketika meninggal dunia tak sempat tobat dari dosa-dosa tersebut. Tapi dosa-dosa tersebut masih mungkin diampuni oleh Allah jika Allah berkehendak. Ini sesuai dengan firman Allah pada ayat 48 dari surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa-dosa orang yang melakukan syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Namun demikian, apabila orang yang telah terlanjur melakukan syirik, tapi sebelum mereka mati, mereka sempat minta ampun pada Allah, tobat dengan tobat nasuha, itu lain halnya. Hatta terhadap dosa syirik, asalkan masih lagi sehat, bukan dalam keadaan naza', Allah Subhanahu wa taala bersedia memaafkannya. Ini dalilnya. Ayat 53 dari surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Hei Muhammad, sampaikan. Hei Muhammad, katakan. Hei hamba-hambaku yang bergelumang dengan dosa, jangan kamu putus asa akan rahmat Allah. Jangan fras. Lalu Allah sebut, mengapa jangan fras walau dosa sangat banyak? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena Allah bersedia memaafkan semua dosa. Nah, semua dosa jami'a di sini membawa makna termasuk dosa syirik. Tapi dengan syarat masih hidup sebelum datangnya naza' atau sakaratul maut. Tapi kalau sudah naza' baru minta ampun pada Allah, Allah tak akan terima. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha yaqbalu taubah innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yatagharghar. Sesungguhnya Allah menerima tobat hamba-hambanya selagi tobat itu diucapkannya sebelum dia naza'. Tagharghar, sakaratul maut, naza'. Tiga istilah yang sama maknanya. Sudah dekat sangat nyawanya akan dicabut baru minta ampun, pintu tobat ditutup. Nah, setelah kita tahu tentang makna syirik, sekarang kita ingin sebut beberapa bahaya syirik. Di sini Ustaz himpunkan ada 6 bahaya syirik yang paling utama. Ustaz sebutkan secara bebas, yaitu syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya bila dia mati tak sempat tobat. Ayatnya kita sudah baca tadi. Antara lain ayat 48 dari surat An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan ampun dosa syirik, dan Allah akan ampun dosa selain itu bagi orang yang Dia kehendaki. Okey, satu bahaya syirik. Satu-satunya dosa yang Allah tidak bersedia memaafkannya. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Setengah ulama akidah menjawab, karena ia menyangkut hak Allah. Hak Allah adalah beribadat hanya kepada Allah. Dengan kata lain, itu kewajiban kita. Dan itu adalah hak Allah. Lalu kita cemari hak Allah, itu sebabnya Allah sangat murka. Karena hak Dia yang telah mencipta kita, yang telah menganugerah kita berbagai-bagai nikmat, lalu kita cemari. Sebagai contoh, dosa kita kepada sesama manusia tak sama. Dosa kita dengan uncle, dosa kita dengan auntie, dosa kita kepada cousin, sepupu, dosa kita kepada adik-beradik tak sama dengan dosa kita kepada ibu bapa, sebab jasa mereka sangat banyak. Dosa kita kepada ibu bapa tak sama dengan dosa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi Muhammad orang yang paling banyak jasanya melebihi jasa ibu bapa. Itu urutannya. Nah, sekarang kita buat syirik. Itu maknanya dosa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi wajar-wajar saja kalau Allah sangat marah. Okey, kita masuk yang kedua, bahaya syirik. Syirik dapat memusnahkan semua amal saleh kita. Hadirin dan hadirat, semua poin yang Ustaz sampaikan ini bukan direka-reka. Semua ada dalilnya. Semua ada hujahnya. Semua ada buktinya. Lihat firman Allah dalam ayat 65 surat Az-Zumar. Ustaz ulang
Lihat dulu ayat 88 dari surat Al-An'am. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Bila mereka terlibat dengan syirik, hancur musnah segala amalan yang pernah mereka lakukan. Dikuatkan lagi oleh ayat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalanmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ini yang Ustaz maksudkan. Jangan hanya fikir fadilat sesuatu amalan, tapi pada masa yang sama kita juga fikir betapa bahayanya amal-amal tertentu. Betapa bahayanya dosa-dosa tertentu yang dapat membuat amal saleh kita menjadi zero, tidak ada value di sisi Allah di akhirat nanti. Walau umrah dah 10 kali, walau haji dah 3 kali, walau baca Quran setiap bulan khatam Al-Quran, zero akibat ada syirik. Yang ketiga, bahaya syirik dapat menjatuhkan kemuliaan manusia ke tahap yang paling rendah. Ini dijelaskan oleh Allah pada surat Al-Hajj ayat 31. Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' wa takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Artinya, barang siapa yang melakukan syirik dengan sesuatu kepada Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit, disambar oleh burung. Lalu burung itu akan bawa dia, angin itu akan bawa dia ke tempat yang sangat jauh. Begitu hinanya orang-orang yang melakukan syirik. Seolah-olah orang yang jatuh dari langit, disambar oleh burung, dibawa ke tempat yang sangat, atau ditiup oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kata ulama tafsir, dia memberi suatu pengertian sangat hina orang tersebut. Yang keempat, bahaya syirik. Syirik membuat seseorang kekal abadi dalam neraka. Kalau ditanya mengapa kekal abadi dalam neraka, Pak Ustaz? Padahal mereka banyak beramal saleh, pernah haji, pernah umrah, pernah wakaf, pernah infak, ihsan pada ibu bapa. Mengapa mereka kekal abadi dalam neraka? Jawabnya senang saja. Kita dah sebutkan tadi. Gara-gara syirik, semua amal saleh ditolak oleh Allah. Zero. Puasa Ramadannya diikuti dengan puasa sunat Senin Kamis, hari-hari putih, Asyura dan Arafah. Zero. Salat 5 kali yang diwajibkan sehari semalam diikuti dengan rawatib. Tahajud witir. Gara-gara syirik. Zero.
Walau banyak macam mana pun sedekah, wakaf, infak, gara-gara syirik, zero. Walau haji dah 3 kali, walau umrah dah 7 kali, gara-gara syirik, zero. Kalau dah zero, apa yang tak ditimbang? Tak ada istilah fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa timbangannya lebih berat, dia akan hidup senang lenang di dalam syurga. Betul? Kalau ada yang ditimbang. Kalau sudah zero, apa yang tak ditimbang? Terus terang saja, pengalaman dakwah Ustaz 40 tahun lebih di Nusantara. Sungguh banyak umat Islam yang salat tak tinggal, puasa tak tinggal, dan. Tapi masih lagi terlibat dengan syirik. Percaya ramalan bomo, itu syirik besar yang dipanggil dengan syirkus sifat. Memohon ke atas kubur-kubur keramat, syirik. Itu namanya syirkud doa. Takut kepada angka-angka tertentu, bulan-bulan tertentu. Tak boleh buat perkara itu di bulan itu bulan tak elok. Bina rumah pada bulan itu, tak boleh kahwin pada bulan itu, nanti tidak kekal perkahwinannya, syirik. Itu namanya syirkul khauf. Nanti kita akan jelaskan minggu hadapan insya-Allah jenis-jenis syirik. Berapa banyak umat Islam yang terlibat dengan syirik. Dan kita tak heran. Karena pembelajaran Islam di Nusantara kebanyakannya tidak ikut cara pembelajaran Islam yang diajar oleh Nabi kepada para sahabat. Yang lebih mengutamakan akidah dulu baru ibadat. Tapi di Nusantara kebanyakan ustaz mengajar ibadat dulu. Tasawuf, tarikat dulu. Sedangkan akidah pula sekitar sifat 20 saja. Mengapa 20? Padahal nama Allah ada 99. Dan setiap nama itu ada sifat. Kalau nama Allah Al-Hayyu, ada sifat di dalamnya, yaitu hayat. Kalau Allah ada nama Al-Alimu, ada sifat di dalamnya Al-Ilmu, itu sifat. Mustahil Allah menamakan dirinya lalu dia tidak memiliki sifat di dalam nama itu. Allah menamakan dirinya Al-Alim, mestilah ada ilmu. Mustahil Allah jahil. Kalau Allah menamakan dirinya Al-Hayyu, Maha Hidup, mestilah ada sifat hayat, hidup. Mustahil dia mati. Contoh, kalau Allah menamakan dirinya As-Sami', Maha mendengar, mustahil dia peka. Nanti kita akan belajar Al-Asma'ul Husna tentang kaedah belajar sifat-sifat Allah. Di dalam setiap nama Allah ada sifat. Nah, kalau nama Allah saja yang perlu kita ketahui 99, itu bermakna 99 pula sifat Allah. Nah, kalau hanya belajar sifat 20, kemana 79 lagi sifat Allah dibuang? Tak perlu jawab, cuma fikir. Yang pasti, membatasi sifat Allah wajib diketahui hanya 20, bukan datang dari Nabi, juga bukan datang dari para sahabat. Itu semua rekaan-rekaan orang belakangan saja. Allahu Akbar. Kalau Ustaz cakap seperti ini, banyak orang marah. Tak apa. Semata-mata untuk menyelamatkan jamaah, Ustaz sebut perkara ini.
Sedangkan syarat untuk masuk syurga adalah mesti tahu 99 nama Allah. Bukan ustaz cakap. Nabi cakap berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Inna lillahi tis'atan wa tas'ina isma mi'atan illa wahida man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menguasainya, dia layak masuk syurga. Maknanya, siapa yang menguasai 99 nama Allah, siapa yang memahami setiap nama-nama Allah, siapa yang berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tersebut, itu maknanya siapa yang menguasainya. Kalau belajar hanya 20, di mana 79 lagi Anda buang? Jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Jadi syirik menyebabkan insan kekal abadi dalam neraka. Kalau ditanya mengapa? Karena gara-gara syirik, semua amalnya hancur dan musnah. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, amalan mereka tak ubahnya haba'an mansura. Ketika Allah menggambarkan amal-amal baik orang-orang kafir, haba'an mansura, tak ubahnya debu yang diterbangkan angin. Yang kelima, syirik adalah zalim yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Az-zulmu salasa. Zalim itu ada 3. Yang pertama, zalim yang Allah tidak bersedia memaafkannya di akhirat nanti, yaitu syirik. Yang kedua, zalim yang Allah bersedia memaafkannya, yaitu dosa-dosa kepada Allah selain syirik. Minum arak, berjudi, berzina, itu bukan syirik. Dosa besar juga, tapi bukan syirik. Kita dah jelaskan tadi. Walaupun mereka meninggal dunia tak sempat tobat dari dosa-dosa itu, mereka masih lagi dalam kebarangkalian atau kemungkinan Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Tapi syirik, no. No way. Tiada maaf bagimu. Dan yang ketiga, zalim yang ketiga, zalim yang Allah berlepas diri daripadanya tak mau campur. Yaitu zalim manusia terhadap manusia lain. Dicuri duitnya, diumpat, dikeji dan difitnah, dipukul. Minta ampun kepada Allah, Allah tak akan terima. Itu maknanya Allah berlepas diri. Sebab itu dosamu kepada si fulan. Nak minta ampun, minta maaflah kepada si fulan. Jangan kepada aku, kata Allah. Az-zulmu salasa. Zalim ada 3. Zalim ya Allah tidak akan ampun sama sekali, yaitu syirik. Ini sesuai dengan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku, jangan buat syirik, karena syirik adalah zalim yang amat besar. Ini dia. Nah, yang terakhir, bahaya syirik yang terakhir. Syirik adalah kesesatan yang nyata. Syirik adalah kesesatan yang nyata.
Ini sebagaimana pengakuan sendiri golongan orang-orang yang membuat syirik. Di akhirat nanti diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97-98. Allah ceritakan semua yang Allah ceritakan adalah benar belaka. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang yang bertakwa. Apa kata Allah tentang orang-orang kafir, orang-orang yang melakukan syirik? Tallahi in kunna lafi dalalim mubin iz nusawwikum bi rabbil alamin. Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamakan dengan Allah semesta alam. Karena kita atau kami menyamakan kamu dengan Allah. Kalau sepatutnya berdoa kepada Allah, sekarang kita berdoa kepada wali-wali dan keramat-keramat yang telah meninggal dunia. Doa itu ibadat. Nabi yang bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sepatutnya ditujukan kepada Allah, kita tuju kepada orang-orang yang sudah mati. Disebut-sebut pula berkat Syekh Abdul Qadir Jailani, berkat Syekh Sanusi, berkat Syekh Rifai, berkat Syekh Badawi. Semuanya itu adalah wali-wali zaman dahulu. Mengapa nama mereka disebut? Mengapa tidak sebut orang yang lebih mulia dari mereka? Berkat Nabi Nuh, berkat Nabi Adam, berkat Nabi Ibrahim. Betul tak Nabi adalah lebih mulia di sisi Allah daripada wali-wali? Mengapa disebut wali-wali? Walaupun orang tak setuju dengan penjelasan ini, terserah. Nah, setelah kita sebut tentang bahayanya syirik, baru dapat kita ambil kesimpulan. Oh, rupanya begitu hebat dan utamanya tauhid. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai tauhid tanpa bercampur syirik, dia pasti masuk syurga. Jadi tauhid jangan dicemari dengan syirik. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang terakhir sekali ucapannya sebelum dia mati, la ilaha illallah, dia layak masuk syurga. Afdalu zikri, la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling istimewa adalah la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah dipanggil dengan kalimat tauhid. Tapi hadirin dan hadirat, tauhid yang demikian peranannya tidak boleh, syaratnya tidak boleh dicemari dengan syirik walau sedikit. Ini ayatnya. Al-An'am 82. Kita jarang-jarang dengar ayat ini. Kalaupun pernah baca, tapi kita tak faham. Hadirin dan hadirat, sahabat-sahabat Nabi juga tidak faham pada peringkat awalnya terhadap ayat ini. Begini ceritanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini,
Ustaz bacakan dulu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, lalu mereka tidak campur baurkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah, aman dari siksaan Allah, dan mereka sajalah orang yang mendapat hidayah atau petunjuk. Ayat ini mengatakan orang yang ada iman lalu tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Mereka sajalah yang akan aman dari siksaan Allah. Allah tak akan siksa kalau iman mereka itu tidak campur kezaliman. Dan merekalah orang yang dapat petunjuk. Dalam riwayat dikatakan para sahabat datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, manalah ada orang beriman yang tak pernah buat zalim? Sebab semua mereka pernah buat dosa. Lain halnya dengan Tuhan. Tuhan maksum. Tapi kami tidak maksum. Apalagi Tuhan pernah mengatakan kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Tiap anak cucu Adam mesti pernah buat salah. Dan sebaik-baik orang bersalah adalah orang yang bertobat. Jangankan kami, datuk kami Adam, nenek kami Hawa juga pernah buat dosa. Karena ikut rayuan iblis. Allah larang jangan dekati pokok ini. Lalu mereka berdua dekati karena terpengaruh dengan nasihat iblis. Sehingga mereka mengangkat kedua tangan mereka. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bila engkau tidak kasihani kami dan engkau tidak ampunkan kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Adam dan Hawa gunakan istilah zalamna. Kami telah berbuat zalim karena mereka telah buat dosa. Ayat ini pula mengatakan orang-orang beriman yang tidak campurkan iman mereka dengan kezaliman. Kami tak faham ya Rasulullah. Ini pengakuan para sahabat. Maknanya sahabat pun tak faham pada peringkat awal sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan, wahai para sahabat, yang Allah maksudkan zalim di sini bukan sembarang zalim. Zalim di sini dengan makna syirik. Kamu tak pernah dengarkan nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau buat syirik, karena syirik adalah zalim yang amat besar. Lalu kata Nabi, iman yang tak boleh campur zalim di sini adalah dengan makna zalim dengan makna syirik. Jadi kalau sahabat saja tak faham, tentu saja kita hari ini lagilah tak faham. Berapa banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak mau ikut kelas tafsir, yang tak mau ikut kelas akidah, tak dapat penerangan seperti ini.
Semua kita tahu, di antara tugas utama Rasul adalah untuk menjelaskan ayat Quran. Lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. Ayat 44. Allah berfirman tentang peranan dan tugas Nabi. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, Al-Quran ini. Az-zikir di sini dengan makna Al-Quran. Untuk apa diturunkan kepada Nabi? Litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Supaya kamu perjelaskan kepada umat manusia ayat-ayat yang kami terang dan telah kami turunkan. Itu sebabnya bila kita lihat dalam tafsir English, bahagian ini ditafsirkan dengan to explain clearly. Allah hanya sebut aqimus salat, dirikan salat. Nabi yang explain berapa kali salat yang wajib, berapa rakaat masing-masing salat, bagaimana memulai salat, bagaimana mengakhiri salat. Nabi yang explain. Explanation itu tidak ada dalam Quran. Wa atuz zakah, keluarkan zakat. Itu saja perintah dalam Quran. Nabi yang explain. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu saja yang Allah sebut. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Pasang niat. Bermula dari mana miqatnya? Bagaimana pakaian laki-laki? Bagaimana pakaian wanita? Tawaf di mengelilingi Kaabah berapa putaran? Sa'i berapa kali mundar-mandir Safa Marwah? Melontar jamarat berapa batu dan batu sebesar apa? Ukuf di Arafah berapa hari bulan? Tak ada dalam Quran. Semuanya Nabi yang explain. Itu sebabnya tidak cukup kita hanya berpandukan Quran, lalu kita tolak hadis Nabi. Sebagaimana banyak golongan liberal, khasnya golongan anti hadis, berpendapat kononnya Quran itu boleh ditafsirkan dengan akal semata. No. Dari penjelasan Rasul tadi bahwa zulm, iman tak boleh dicampur baurkan dengan zulm, az-zulmu dengan makna syirik, maka berdasarkan penafsiran Nabi baru kita faham makna sebenarnya orang-orang yang beriman lalu mereka tidak campurkan iman mereka dengan syirik. Hanya mereka yang akan aman dari siksaan Allah. Hanya mereka saja orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Apa maksudnya? Awak mengaku beriman tapi syirik masih lagi awak buat. Awak tidak akan aman dari siksaan Allah. Gara-gara syirik yang masih Anda bawa ketika mati. Apalagi syirik mengakibatkan amal saleh banyak macam manapun, zero, tidak ada value. Hadirin dan hadirat boleh faham, walaupun perkara ini Ustaz ulang berkali-kali, jangan merasa bosan. Sebab perkara ini sangat mustahak. Dan itulah yang berlaku banyak dalam masyarakat kita. Penyebab utamanya, karena pembelajaran di Nusantara tidak bermula dengan akidah, tapi bermula dengan ibadah. Salah. Tidak begitu cara Nabi mengajar para sahabat. Salat, ibadat pertama turun pada tahun 13. Pada tahun 12 Nabi menjadi Rasul.
yaitu setahun menjelang hijrah ke Madinah. Kalau Nabi berada di Mekah 13 tahun, tahun yang ke-12 baru ada salat sempena Isra' Mi'raj. Puasa, zakat, haji, semuanya diwajibkan ketika Nabi berada di Madinah. Pertanyaan, apa yang Nabi buat 12 tahun pertama? Mendidik sahabat. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebagai lambang akidah. Bukan salat dulu, bukan puasa dulu, bukan tutup aurat dulu, bukan khatan atau sunatan dahulu. Buktinya, pada umumnya umat Islam Nusantara tahu rukun, syarat dan perkara yang boleh membatalkan salat. Salat itu ibadat. Pada umumnya umat Islam Nusantara percaya dan yakin rukun, syarat dan mengetahui perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, haji, umrah, zakat. Tapi sungguh banyak dari kalangan umat Islam Nusantara yang tidak tahu rukun 2 kalimat syahadat. Rukun kalimat tauhid la ilaha illallah. Ada 2. 7 syarat la ilaha illallah. 10 perkara yang boleh membatalkan la ilaha illallah. Rukun wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada 4. Sila baca buku Ustaz Hakikat 2 Kalimat Syahadat. Semuanya ada. Dan apa rahasianya? 2 kalimat syahadat itu diawali dengan asyhadu. Asyhadu sendiri ada 5 makna. Sebab asyhadu itu adalah bahasa Arab. Bukan setakat aku naik saksi. Sila baca. Kitab yang Ustaz tulis. Hakikat 2 kalimat syahadat. Hadirin dan hadirat, rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil tentang keutamaan tauhid dan bahaya syirik tadi ada 3 kesimpulannya. Pertama, sungguh banyak bukti yang memperkuat keutamaan tauhid atau akidah melebihi cabang-cabang Islam lainnya. Pertama, Nabi Muhammad lebih dahulu menanamkan akidah ke dada umatnya sebelum menyuruh mereka beribadat kepada Allah. Seperti Ustaz sebutkan tadi, masa dakwah Nabi 23 tahun. 23 tahun. 2 period tersebut. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tambah 10, 23 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul umur 40, meninggal 63. Ibadah salat sebagai tiang agama diwajibkan ke atas Nabi Muhammad dan umatnya setelah baginda menjadi Rasul 12 tahun. Pertanyaannya, apa yang Nabi lakukan 12 tahun pertama? Tanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, tertib urutan di dalam Al-Quran. Tertib urutan rukun Islam. Pertama sekali 2 kalimat syahadat. Baru menyusul rukun yang kedua, salat, zakat, puasa, dan haji. Mengapa 2 kalimat syahadat dijadikan rukun Islam yang pertama? Coba dengar pandangan Imam Ibnul Qayyim. Ini seolah-olah memberi isyarat
semua ibadat yang kita lakukan, salat, puasa, zakat, haji, ibadat-ibadat utama tersebut, Allah tak akan terima. Bila kita tidak lakukan ibadat-ibadat itu dengan memenuhi dua syarat. Dua syarat itu tersirat di dalam dua kalimat syahadat. Syahadat pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Tersirat di dalamnya ikhlas lillah. Sesuai dengan maknanya, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu, ingin salatmu diterima, puasamu, zakatmu, hajimu, umrahmu, mesti ikhlas lillah. Itu syarat pertama. Innamal a'malu binniyat. Amal diterima berdasarkan niat. Walaupun amal-amal atau ibadat tersebut ikhlas lillah, masih belum tentu diterima oleh Allah kalau tidak memenuhi dua syarat. Syarat kedua tersirat di dalam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang membawa makna ittiba'ur rasul. Salatmu selain lillahi ta'ala, kamu mesti salat ikut cara Rasulullah Nabi Muhammad. Puasamu, zakatmu, hajimu, umrahmu mesti ikut cara umrah, haji, puasa, zakat. Sebagaimana zakat, puasa, umrah, haji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sebut, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu tengok cara aku salat. Khuzu anni manasikakum. Ambil hanya daripadaku cara pelaksanaan ibadat hajimu, umrahmu. Sebagaimana yang kita jelaskan pagi tadi, sifat haji Rasulullah. Bahagian yang kedua. Ini baru namanya ilmu. Dengan ilmu kita jadi tidak ragu. Dengan ilmu baru kita yakin. Ingat, Islam agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Islam agama yakin. Bukan agama agak-agak. Oleh sebab itu hindarkan berguru kepada guru-guru yang cakap sesuka hati tanpa membawa dalil Quran dan Sunnah. Kita dah jelaskan semalam tentang bahaya ajaran sesat. Yang ketiga, terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengutus sahabatnya ke negeri lain, ini amalan Nabi. Bila mengutus sahabat untuk bertugas sebagai governor ke atau sebagai apa, sebagaimana PM utus seseorang untuk jadi MB mana-mana wilayah daerah, PM atau agung, pemimpin tertinggi, mesti ada pesan. Berlaku adillah terhadap rakyat. Jangan rasuah. Umpamanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ingin mengutus para sahabat ke daerah lain, apa kata beliau? Khasnya kepada Muaz yang dikirim ke Yaman sebagai governor. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Hey Muaz, di Yaman kau akan jumpa orang kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'una ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Pertama-tama kamu mesti ajak mereka supaya mengucap la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain,
ila an yuwahhidullah, supaya suruh mereka supaya mentauhidkan Allah. Fa inhum ata'uka lidzalik, apabila mereka sudah patuhi kehendakmu agar mentauhidkan Allah, fa'lamhum annallaha haftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Setelah mereka mengucap syahadat, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, baru kamu susuli dengan mengatakan Allah telah mewajibkan ke atas kamu salat 5 kali sehari semalam. Coba lihat urutannya. Coba lihat urutannya. Syahadat dulu, baru salat. Tidak sebagaimana yang diajar. Orang nak masuk Islam saja, memang mengucap 2 kalimat syahadat, disuruh salat, disuruh tutup aurat. Kemudian fokusnya pula mengajar saudara baru, salatnya, pakaiannya, makannya. Bukan yang diulas 2 kalimat syahadat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, perkara yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Bukan. Malah kadang-kadang awal-awal sekali yang dinasihatkan, potong dulu. Sunat dulu. Sangat bercanggah dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan tauhid dulu. Walau ketika itu dia belum salat lagi. Walaupun ketika itu dia masih lagi belum menutup aurat sepenuhnya. Walau jadikan itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1, fahamkan dia akidah dulu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz kira ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Sebelum mengakhiri, Ustaz ingin umumkan sedikit. Esok cuti, Sabtu. Tapi pada hari Ahad, seperti biasa, ada kuliah subuh. Maaf, esok ada kuliah subuh, tapi bukan online. Bukan seperti sekarang ini. Tapi Ustaz diminta untuk memberi kuliah subuh. Sabtu pertama sudah, esok kan Sabtu kedua bulan Mac, yaitu memberi kuliah subuh di suatu tempat yang oleh tim khasnya Pak Yusuf akan rekod, dan para jamaah boleh ikuti kuliah subuh esok sekitar jam 6.45 dengan topik tertentu. Topik bebas. Okey, itu esok. Bukan dalam ruangan seperti ini. Hari Ahadnya ada kuliah subuh seperti biasa 6.50, diikuti dengan kuliah duha. Nah, kuliah duha ini Ustaz ingin awalkan setengah jam dari biasa. Biasa hari Ahad kuliah duha jam 10.30. Tapi Ustaz ada keperluan yang sangat mendesak, pergi agak jauh di luar Kuala Lumpur. Kita akan mula kuliah duha hari Ahad jam 10. Bukan jam 10.30. Demikian pengumuman Ustaz. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah,
pada petang ini kami telah didedahkan tentang betapa pentingnya tauhid dan betapa bahayanya syirik. Sungguh banyak bahaya-bahaya syirik. Antara lain, syirik adalah satu-satunya dosa yang Allah tidak akan ampun jika manusia yang syirik itu mati sebelum sempat tobat. Syirik juga boleh mengakibatkan semua amal saleh kami ditolak dan tidak ada nilainya. Syirik juga boleh mengakibatkan seseorang kekal abadi dalam neraka dan lain-lain. Oleh sebab itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu daripada syirik yang kami ketahui. Kami mohon perlindungan-Mu dan kami minta ampun, ya Allah, andai kata kami telah melakukan perkara-perkara syirik padahal ketika itu kami tidak tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.